Pernah gak sih kalian ngerasa bahwa kehidupan kalian tuh berjalan dengan sangat-sangat membosankan? Apalagi nih kalau sudah tiba di hari Senin, dimulai dengan bangun pagi, berangkat kerja, kemudian nanti pulang sore atau nggak sampai malam. Dan ketika sampai rumah, pastinya udah capek dan lanjut istirahat. Esok harinya mengulangi sebuah rutinitas yang sama pastinya. Tiap weekdays kita selalu menunggu weekend sebagai tempat pelarian. Dan di saat penghujung weekend, kita selalu dibayang-bayangi dengan beberapa hari ke depan yang akan sangat menyebalkan lagi untuk kita jalani. Pengen udahan, tapi di sisi lain kehidupan terus berjalan. Berpikir untuk move ke bidang lain, pastinya akan banyak banget hal yang dikorbankan. Akhirnya menerima semua realita yang terjadi dan berpikir bahwa memang seperti inilah kehidupan. Sesuatu hal yang membosankan, menyebalkan, tapi mutlak emang harus dijalankan. Lantas apakah itu sesuatu hal yang salah? Belum tentu juga pastinya. Karena benar ataupun salah itu relatif, tergantung sudut pandang mana kita melihat. Maka dari itu, kali ini gue akan ngebahas satu konsep kehidupan lagi yang mungkin bisa sedikit menjawab problematika hidup yang kita rasakan dan mungkin juga bisa memberikan perspektif lain tentang kehidupan itu sendiri yang kalian jalani sekarang pastinya. Konsep kehidupan yang pengen gue bahas adalah Ikigai. Secara harfiah, Ikigai sendiri adalah berasal dari bahasa Jepang yang artinya adalah alasan untuk hidup. Secara filosofis, Ikigai adalah sebuah prinsip yang bisa ngebuat hidup kita menjadi lebih bermakna, bermanfaat, dan jauh lebih seimbang. Sederhananya, Ikigai bisa membuat kita menjadi lebih termotivasi dan bersemangat bangun pagi untuk menjalani aktivitas sehari-hari pastinya. Sebelum masuk ke pembahasan Ikigai secara lebih mendalam, dari data yang gue peroleh, menurut penelitian, orang yang berhasil menjalani kehidupan Ikigai, mereka selalu bekerja dengan motivasi yang kuat, memiliki etos kerja yang baik, karena mereka meyakini bahwa apapun yang dia lakukan, pekerjaan apa yang mereka lakukan itu akan bermanfaat banyak bagi orang lain. Ikigai juga berdampak besar bagi kesehatan, dan terakhir, Ikigai juga berpengaruh pada usia atau jangka hidup bagi mereka yang menjalaninya. Nah, sekarang emang bagaimana cara untuk menjalani konsep hidup Ikigai ini? Jadi gini, Ikigai itu bisa diraih ketika kita bisa memaksimalkan 4 aspek dalam kehidupan, yaitu adalah mengerjakan sesuatu hal yang disuka, mengerjakan apa yang bisa atau kita jago banget di sana, mengerjakan sesuatu hal yang mana itu bermanfaat besar bagi orang lain, dan yang terakhir adalah mendapatkan bayaran yang cukup dari pekerjaan yang dikerjakan. Agar lebih mudah untuk dipahami, jadi gue akan jelaskan dalam bentuk diagram. Kemudian dari diagram tersebut terdapat beberapa irisan, yaitu adalah profession, passion, mission, dan terakhir adalah vocation. Nah, maksudnya adalah, misal nih, kalian tuh dibayar untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dimana kalian tuh jago banget di sana. Tapi kalian tidak suka dengan pekerjaan tersebut dan hal itu tidak juga bermanfaat bagi banyak orang. Berarti kalian masuk ke dalam sebuah irisan profession. Kemudian yang kedua adalah, jika kalian melakukan sebuah pekerjaan yang mana itu kalian suka banget dan jago banget di sana. Namun demikian, kalian tuh nggak dapat bayaran dari sana dan itu juga nggak bermanfaat bagi banyak orang. Berarti kalian masuk ke dalam ranah passion. Selanjutnya adalah jika kalian melakukan sebuah pekerjaan yang mana itu berdampak cukup besar dengan banyak orang dan kalian cinta banget dengan pekerjaan tersebut, tetapi kalian tidak dapat bayaran di sana dan kalian tidak cukup ahli di bidang tersebut, berarti kalian masuk ke dalam irisan mission. Kemudian yang terakhir adalah vocation, yaitu adalah ketika kalian melakukan sebuah pekerjaan yang mana itu bermanfaat bagi banyak orang dan kalian juga dapat bayaran dari sana, tetapi kalian tuh nggak suka sama pekerjaan tersebut dan kalian nggak cukup ahli di bidang tersebut. Itu adalah vocation. Nah, untuk sedikit menjawab sebuah keresahan yang di awal-awal video tadi sempat gue singgung, jangan-jangan nih yang ngebuat kita malas untuk bangun pagi dan beraktivitas adalah karena kita hanya berada di salah satu irisan tersebut. Dalam hal ini gue ambil contoh adalah ketika kalian masuk ke dalam irisan vocation. Kalian dibayar untuk melakukan sebuah pekerjaan yang mana itu bermanfaat dengan cukup banyak orang, tetapi kalian nggak cukup ahli dan nggak suka juga di bidang tersebut. Nah, berdasar contoh tersebut, pastinya tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai kehidupan yang seimbang, kita harus masuk ke dalam semua irisan tersebut untuk mencapai konsep Ikigai yang seutuhnya. Jadi kita harus di tengah-tengah tuh, masuk ke ranah profession, passion, mission, dan vocation. Lantas bagaimana kita untuk mencapai konsep Ikigai itu sendiri, mencapai keseimbangan dalam hidup? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian terapkan di dalam hidup kalian untuk mencapai prinsip Ikigai
Ikigai itu sendiri. Yaitu yang pertama, kalian harus memiliki tujuan hidup yang kalian anggap itu berarti banget dalam hidup kalian. Mungkin nih bisa kalian mulai dengan bertanya dengan diri sendiri tentang apa yang disuka, pekerjaan apa yang diinginkan, lingkungan kerja yang diharapkan, dan lain sebagainya. Intinya sih coba untuk mengidentifikasi pola tujuan hidup yang ingin dijalankan ke depan dengan ngebuat plan-plan sederhana. Dan selanjutnya berdasar dengan rencana-rencana yang sudah dibikin mulai dilakukan satu persatu. Gak harus menemukan detik itu juga pastinya. Karena explore sesuatu hal yang baru juga butuh waktu dan adaptasi diri pastinya. Kemudian selanjutnya bisa dengan bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat dan bakat yang sama. Dari sana terkadang kalian bisa ngelihat sebuah perspektif yang berbeda, sebuah perspektif lain, bahwa impian kalian tuh masuk akal banget dan mungkin banget untuk bisa kalian achieve. Tapi dari semua hal yang gue sampaikan, apakah itu adalah sesuatu hal yang mudah? Pastinya tidak. Apakah itu hal yang harus banget diterapkan dalam hidup? Tentunya tidak juga. Di sini gue cuma berbagi dan sedikit memberikan perspektif lain tentang kehidupan. Yang mana adalah konsep Ikigai itu sendiri. Dan oke, mungkin seperti itu dulu. Sekian dari gue. Kalau ada kritik ataupun saran bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Dengan gue Rian, see you on the next video. Bye!